Batal cerai. Astagfirullah. HKS. Aduh, sakit banget. HKS. Dia menangis, memegangi mata sebelah kanannya yang baru saja mengalami insiden pencabutan bulu mata olehku itu. Membuatku cukup panik dan terkejut sekaligus. Juga diserang perasaan bersalah. Tapi mau bagaimana lagi? Kukirakan bulu mata palsu. Bulu mata sepanjang, setebal, dan selentik itu. Mana ku tahu itu asli. Mana? Sini lihat. Aku menjauhkan tangannya yang memegangi mata. Posisi tubuhku masih mencondong ke arahnya. Dengan jarak wajahku dan wajahnya yang begitu dekat. Saat tanganku menangkap tangannya yang menutupi di sana dan mataku bersitatap dengan mata coklatnya yang sedang berkaca-kaca itu, jantung ini, rasanya berhenti berdetak. Matanya, benar-benar sangat indah. Dan ada tarikan magnetis yang menarikku untuk menyelam di sana. Ini bukan sekedar mata yang indah tapi juga menggugupkanku. Aku tersadar saat ia mengerjap. Dan jemariku refleks menyapu air matanya. Udah, jangan nangis. Tak tahu apa yang harus kukatakan. Sembari menyapu matanya yang berair dengan ibu jariku. Dan ia tiba-tiba menangkap tanganku, melihat ke ujung telunjukku yang masih menempel helaian bulu matanya yang tadi ku cabut. Aduh, kok masih nempel di sini sih? Ketangkap basah kan jadinya. Kakak cabut bulu mata Miranda. HKS. Ia menangis lagi. Aduh, aku harus jelaskan. Itu, Miranda bisa terima kalau kakak pengen Mi selalu memakai pakaian lengkap kayak gini siang malam walaupun di dalam rumah bahkan dalam kamar, tidur, saat apapun kecuali di kamar kecil. Miranda juga bisa terima kalaupun kakak sama sekali nggak mau makan masakan Mi. Miranda bisa terima semua apapun yang kakak minta dan menyenangkan hati kakak. Ia terisak. Loh, tapi kalau kakak juga mau nyabutin bulu mata ini, Miranda nggak bisa. Itu sama aja ngerubah ciptaan Allah. Dosa. Dan itu juga nyakitin tahu. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Menyingkirkan tanganku cepat dan segera turun dari mobil. Berlari menuju apartemen. Miranda. Aku mengejar keluar, memanggil tapi tak diindahkannya. Miranda. Kupanggil sekali lagi dan ia sudah menghilang di balik pintu utama. Aku cepat berbalik, mengunci pintu mobil dan segera berlari mengejarnya. Tepat aku tiba di lobi, ia masuk di lift yang sedang kosong dan menutupnya. Membuatku harus menunggu lift selanjutnya menuju lantai 27. Tidak beruntung, rombongan penghuni apartemen di lantai 10 memenuhi lift. Sehingga aku harus menunggu lebih lama untuk naik. Sampai tiba giliranku. Aku segera masuk dan menekan angka 27. Ingin bersegera menemui Miranda. Kenapa dia semarah itu? Bicara seperti tadi. Sepertinya dia salah faham. Apa tadi dia bilang? Mau mencabuti bulu matanya. Siapa juga yang sengaja? Aku tidak setega itu. Tapi dia kira itu yang akan kulakukan. Makanya dia marah. Dan menangis seperti itu. Selain karena memang kesakitan. Aku tiba-tiba malah tersenyum membayangkannya, menggelengkan kepala. Terlalu polos pemikirannya. Bisa-bisanya dia mengira aku setega itu. Mencabuti bulu mata. Memangnya bulu ayam dicabuti. Aneh. Membuatku tersenyum lebar. Tiba di lantai 27, pintu lift membuka. Dan kulihat ia meringkuk di depan pintu apartemen. Sebenarnya dia memegang kartu apartemenku juga, sudah kuduplikat agar ia bisa masuk dengan kartu itu. Tapi ada di dompetnya dan dompetnya masih kutahan, jadi dia tak akan bisa masuk kalau bukan aku yang membukakan pintu. Aku melangkah mendekatinya, melihat pada wajah tertutup cadarnya di mana ia masih menutupi matanya dengan jari telunjuk. Kudekati, ia berputar, kuikuti, ia berputar lagi. Berpaling. Sudah, nggak usah nangis lagi. Cuma 3 helai doang. Itu masih banyak. Nggak habis juga. Aku berucap dengan nada mengejek. Menyandarkan lengan di daun pintu. Ia berpaling lagi. Tak mau melihat ke arahku. Saat pintuku buka, ia segera masuk. Melewatiku dengan membawa langkah kaki yang aku tahu, sengaja dihentakkan, masuk ke dalam kamar.